Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Pan Fadil, kang kula hormati, sedaya kiai, kang rawuh, pangarsanipun Bu Bupati, kang kula hormati, sedaya jajaran Forkompimda, Kabupaten Grobogan, Bapak Kapolres, kang kula hormati, Pak Dandim, yang ingkang tertinggal. Sedaya hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah. Ini iki namine Grobogan Istighosah Alehut TNI Hari Santri. Rangkep acara ini berkate rangkep. Terus intinya satu, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cukup mengerti akan kebutuhan dunianya dan kebutuhan akhiratnya. Ini tidak semua bangsa bisa bikin paket-paket seperti itu. Jadi ada paket dunia akhirat komplit itu di Indonesia. Ini yang kadang tidak kita sadari. Kenapa sekarang Indonesia ini tiba-tiba menjadi negeri Muslim terbesar di dunia? Jadi kadang anak-anakku sekalian yang hadir ini masih muda-muda, sampai mau apa saja di Indonesia ini semua diterima. Sampai mau sholawatan, orang Indonesia welcome. Qiraah welcome. Mau istighosah welcome. Jadi hampir seluruh ajaran Islam dengan dinamikanya itu bisa diterapkan di Indonesia. Nah ini kadang kita ini nggak sadar. Satu contoh selawatan ini. Kenapa selawatan itu dinamikanya sangat luar biasa banyak. Dan semua punya pengikutnya masing-masing. Ada pengikut muda-muda, agak ke anak-anak, kayak Az-Zahir. Wah ini. Ada yang putih-putih agak tua, Habib Syekh. Napa jenenge? Ahbabul Mustafa. Ada yang hitam-hitam, mafia sholawat, jos gitu. Kenapa? Nah ini yang kadang kita nggak sadar. Karena memang orang Indonesia itu sebelum Islam datang sudah punya budaya berkesenian, berlagu-lagu. Makanya dikasih lagu apa aja masuk. Dari lagu dangdut, lagu rock, lagu keroncong, sampai lagu sholawat. Karena orang Indonesia dari dulu, terutama di sini di kampung Purwodadi, memang sudah terbiasa berlagu-lagu. Orang Jawa itu lihat ayam apa, lihat mentok aja berlagu. Tok mentok tak kandani,
delok pipo itu nyanyi. Tak tutuk nganggo pipo ledeng. Lihat bintang nyanyi. Ya ning tawang ana lintang cahayu nyanyi. Jadi berlagu-lagu itu memang dari dulu peradaban di Nusantara punya lagu. Makanya semua daerah punya lagu. Makanya ketika Islam ini datang dengan lagu-lagu selawat, terima. Mau lagu yang khas Timur Tengah maupun lagu khas Indonesia. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Ya masuk. Nah itu kenapa? Karena dari dulu bangsa ini sudah punya lagu, bahkan alat musik di dunia yang paling komplit itu alat musiknya orang Indonesia. Kalau orang Arab alat musiknya kan itu terbang gitu, paling berapa biji itu, kendang, tuf, terus cek-cek-tik, paling 6 cukup itu. Orang Eropa gitar, drum, bass, ya cuman itu. Tapi kalau orang Jawa komplit, gamelan itu komplit. Ada gong, ada saron, ada kenong, ada sitar, ada suling, ada gambang, komplit. Dan terbuat dari logam. Kalau ini kan terbuat dari kayu dan kulit. Gampang bikinnya, kayu tinggal motong, dikeruai tengahnya, template kulit, itu mudah. Orang Eropa gitar, kayu sama tali, tapi orang Indonesia, Jawa terutama, alat musiknya itu gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Hal-hal seperti ini harus mulai kita bicarakan. Karena membicarakan bangsa, membicarakan negara nggak boleh hilang dari membicarakan akar kebangsaan dan akar bernegara. Kenapa kita ini bernegara paling tertib sekarang? Karena sebelum Indonesia merdeka, kita ini sudah punya negara. Bahkan Prabu Dewata Cengkar itu dari Purwodadi, Grobogan, yang punya ilmu Bhairawa, tantra yang dalam legendanya makan manusia. Itu bukan karena makan manusia jahat, itu bukan. Yang dimakan juga seneng. Karena itu bagian dari ritual agama. Loh, makanya negara-negara yang lain ribut ditata oleh negara karena mereka tidak punya kebiasaan bernegara. Makanya negara harus mengatur semuanya, sampai orang pakai baju aja diatur negara. Karena kalau negara nggak ngatur sampai itu, masyarakatnya nggak bisa diatur. Kenapa orang Eropa ngatur manusia itu sampai di lampu merah diatur? Ngerokok diatur, lalu lintas diatur, karena kalau nggak diatur mereka ngawur. Kenapa Eropa itu tertib gitu? Itu bukan karena saking baiknya orangnya, tapi saking kerasnya negara. Karena kalau nggak diperlakukan dengan keras seperti itu, mereka tidak punya aturan. Orang Timur Tengah aja terhadap Tuhan aja sembrono. Coba kalau sembahyang ya, Allahu Akbar, ada yang kukur-kukur, ada yang baca handphone. Orang Indonesia sholatnya paling tertib, kukur-kukur aja nggak berani. Kenapa Indonesia longgar? Tidak seperti Timur Tengah, tidak seperti Eropa ketika mengatur rakyatnya. Karena orang Indonesia itu tertib. Suruh pakai helm semua. Itu nggak pakai nanya, ini fungsinya apa helm, nggak nanya. Corona, Kang, nggak usah Jumatan ya, itu nurut.
Biasa aja di Indonesia itu. Orang Eropa corona ketat sampai didenda. India dipukuli. Karena mereka tidak punya kepatuhan yang murni dari batin, karena mereka tidak biasa nenek moyangnya diatur oleh negara. Lah kita enak, negara bilang, Kang vaksin, vaksin sama nyodorkan baunya masing-masing. Gak usah mudik ya, iya. Corona nggak usah salaman, iya. Sudah pakai masker. Enaknya mengatur orang Indonesia. Kenapa? Karena kita punya tradisi bernegara, tradisi peraturan sudah cukup lama. Tahun 300 Masehi kita sudah punya negara namanya Kutai Kartanegara. Tahun 500 punya kerajaan Kanjuruhan di Malang. 500 Masehi punya kerajaan Kalingga. Tahun 600 kita mulai bangun Borobudur. Orang Arab masih disebut jahiliyah oleh Allah. Loh, coba ayo, Pan Fadil. Loh. Orang Mekah lo masih disebut jahiliyah tahun 600. Bayangkan sampean, terbelakangnya kayak apa? Makanya ketika ditata oleh negara, mereka kalau nggak patuh, bunuh orang, nyuri potong tangannya, karena harus keras ngatur orang yang tidak biasa patuh dengan aturan. Berzina rajam, nyuri potong tangannya, harus keras sama orang-orang yang kayak begitu. Sini ya tenang-tenang aja, biasa aja itu. Makanya tahun 600 sana masih disebut jahiliyah, masih kafir ribut aja. Di saat negara-negara masih perang, kita ini sudah Bhinneka Tunggal Ika. Loh, jadi kita ini maju. Jangan mbok kira terus kita ini bangsa terbelakang, itu enggak. Di saat yang lain ini masih mundur, masih apa, kita masih sudah maju. Di saat orang masih berbicara suku, bangsa, agama, ketika orang jadi ustadz di Timur Tengah masih ditanya sukumu apa, bangsamu apa. Orang Indonesia sudah lewat fase itu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Manusia pertama itu ribut dengan iblis dan malaikat. Setelah itu beres urusan malaikat, iblis dan manusia. Tiba-tiba berubah urusannya jadi inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Urusan laki perempuan aja ribut. Habil Qabil selesai. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Persoalan bangsa suku kelahi ribut, ada nabi lita'arafu, saling pengertian. Kalau kamu sudah melewati fase ribut suku, ribut bangsa, ribut agama, kamu akan ketemu satu fase, inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang mulia adalah orang yang bertakwalah. Di Indonesia ini urusan agama dan orang-orang yang mengisi agama sudah nggak ditanya kamu sukunya apa, turunannya siapa, pokoknya kamu baik, kamu menjadi panutan. Timur Tengah belum beres urusan itu. Nasabnya siapa, masih itulah. Kita sekarang mau ikut-ikutan nasabmu siapa. Ini mundur bangsa ini kalau mau begitu. Kita sudah maju. Orang jadi kiai nggak perlu ditanya kakekmu siapa, nggak perlu ditanya. Makanya orang Jawa sudah melewatkan fase-fase nasab, itu udah lewat. Makanya kalau ditanya buyutmu siapa, boh itu. Loh, itu sebenarnya kemajuan peradaban. Wis gak takol. Kamu canggahmu siapa, boh. Ini kuburannya ini
Ini nasabnya siapa? Enggak tanya sudah. Ini dulu orang baik kita ziarah. Kok sekarang malah kita balik nanya setiap ada kuburan ditanyakan ini terahnya siapa? Itu kan sudah lewat, itu sudah fase kuno, itu fase jahiliyah. Jadi kita ini sebagai bangsa sudah maju. Apa yang aneh? Islam datang membawa penghormatan kepada leluhur. Bangsa ini sebelum diajarkan oleh Islam hormat leluhur, bangsa ini juga sudah hormat sama leluhur karena punya upacara hormat pada leluhur, namanya upacara srodo. Srodo itu adalah penghormatan kepada leluhur yang sudah meninggal. Makanya ketika srodo dilakukan, upacaranya namanya nyadran. Loh, makanya karena sudah ada nyadran srodo semenjak sebelum Islam, maka khol ini menjadi acara yang paling dinantikan oleh orang Islam di Indonesia. Khol ini sudah sebelumnya sudah. Orang Indonesia diajari akhlak, liutammima makarimal akhlak. Orang Indonesia Jawa sudah berakhlak dulu sudah. Omong saomong udah kelihatan akhlaknya. Ada pangkatnya, ada yang pangkatnya mangan, ada yang pangkatnya dahar, ada yang pangkatnya nedo, tapi ada yang pangkatnya turun, badok, muntal, nyekek. Artinya dalam urusan akhlak sudah terjadi. Makanya bangsa ini semakin hari bukan semakin buruk, semakin baik. Sehingga apa? Sehingga konsep tersulit dari Islam untuk hidup menjadi manusia baru bisa diterapkan di Indonesia. Orang ribut suku, orang ribut agama, itu kan orang-orang masa lalu. Makanya Islam hadir, lakum dinukum walil, agamamu, agamaku. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi sudah seperti itu. Dan ada beberapa yang belum selesai di situ. Masih sekarang masih kafir, masih ada yang begitu. Tapi di Indonesia konsep tersulit sudah bisa dilaksanakan. Apa? Hidup bersama, berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Itu terjadi di Indonesia. Kenapa? Itu kan ajaran Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, dalam bahasa Rasulullah konsep hidup seperti itu, itulah yang namanya ra'iyah. Ra'iyah itu hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ra'iyah itulah yang sekarang kita ambil menjadi konsep hidup bersama, namanya rakyat. Jadi jangan bawa kira orang Indonesia itu nggak ikut Nabi. Tapi kenapa ikut Nabi dalam konsep yang paling sulit, berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab, bisa diterapkan di Indonesia? Karena orang Indonesia sebelum Islam datang sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Di Eropa nggak punya. Makanya ketika Tariq bin Ziyad datang ke sana, urusannya masih Muslim kafir. Akhirnya perang nggak ada selesainya. Yang ke Afrika karena ketemu bangsa yang primitif, ya asyidda walal kufar. Yang ke Cina ketemu dengan bangsa pedagang, tiba-tiba perbincangannya adalah perdagangan halal haram. Makanya akhirnya ya nggak jalan di sana. Haram, syirik, haram, halal, haram, riba gitu. Ketemu masyarakat Cina akhirnya
sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya nggak jalan. Tapi begitu ketemu di sini, ketemu masyarakat yang sudah rukun, berbeda bangsa, suku, agama, sudah rukun, bineka tunggal ika. Makanya konsep ro'iyah yang digagas oleh Rasulullah bisa diterapkan di Indonesia. Itulah yang kita nikmati sekarang, namanya rakyat. Yang kawulo jadi kulo, yang hamba sahaya jadi saya. Nah, yang abdi Sunda jadi abdi, yang pukulun jadi ulun di Banjar. Akhirnya setara, hidup saling bertanggung jawab. Kiai mau pergi ke masjid pakai motor, kewajiban helmnya sama dengan pendeta mau pergi ke gereja. Sama-sama ketangkap, undang-undangnya sama, punya tanah bayar pajaknya sama, ketentuan nikah sama dicatat oleh negara, pendirian gereja sama pendirian masjid, undang-undang BPN-nya sama, hidup saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Lo tepu sing banter, gak usah malu-malu, ini bangsamu. Makanya jangan kau sebut Indonesia itu people, karena people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia banyak, dia menyatakan bagian dari itu Tuhan. Itulah kenapa Hizbut Tahrir gak cocok di Indonesia. Kenapa Ikhwanul Muslimin gak cocok di Indonesia. Kenapa yang cocok NU, Muhammadiyah. Kenapa? Karena mengakui orang berbeda suku, bangsa, agama, tapi bisa hidup saling bertanggung jawab dalam konsep ro'iyah atau rakyat. Jadi negara paling sunnah dalam urusan kewarganegaraannya itu Indonesia. Timur Tengah belum selesai, makanya Saudi menggunakan cara raja, mereka menggunakan kerajaan. Yaman belum selesai, masih ribut urusan suku. Bangsa ribut, suku, agama ribut, Suriah ribut lagi. Yang baru belajar mau selesai Uni Emirat ini. Uni Emirat sudah belajar untuk menyelesaikan problem perbedaan suku, bangsa, dan agama. Makanya Uni Emirat, sampai kalau ke Dubai, bangsa ini udah mulai bangkit maju. Nah itulah makanya Turki dulu zaman Mustafa Kemal Atatürk, kekuasaan Turki diruntuhkan karena apa? Tidak mewakili konsep hidup bersama saling bertanggung jawab. Makanya Mustafa Kemal Atatürk meruntuhkan khilafah Utsmani. Jadi akhirnya Turki mulai maju. Coba dulu kalau ngotot dengan konsep khilafah di Turki, pasti sekarang perangnya nggak selesai antar anak bangsa. Loh ini kan cara bangsa keluar. Loh makanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itulah yang sekarang dikenal dalam bahasa masyarakat. Nah kalau masyarakat berbeda-beda tapi harus menemukan titik temu dalam perbedaannya, menggunakan konsep wasyawirhum fil amri, lahirlah konsep musyawarah. Nah, mana ada negara dengan konsep sesederhana tapi sangat mendalam seperti itu kalau bukan Indonesia. Karena dulu yang nata semua ini adalah para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Al-wali punya wilayah. Wali-wali di negara yang lain hanya punya keramat tapi belum mampu bangun wilayah. Wali Indonesia lebih maju karena setelah keramat
mampu bangun wilayah yang lain baru wali keramat itu aja, belum bangun wilayah. Wali Indonesia al wali punya wilayah untuk tempat ro'iyah warga bangsanya agar hidup menyongsong masa depan. Itulah itu. Nah, tinggalan wilayah inilah yang sekarang bernama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.